الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل في شهر سوال والمبارك وتقبل منا صلاتنا وصيامنا بعد شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق العمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون والحاضرات إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من صام رمضان ثم ستة من سawal kana kasiyami dahri. Siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan summa sita min sawal, kemudian dia lanjutkan nanti melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Sawal, kana kasiyami dahri, sama kata Rasulullah melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika min syakirin wa sahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi yang berkah dan mulia ini, Bapak Ibu dan sekalian, di seluruh penjuru dunia pada hari ini umat Islam bertakbir, bertahlil membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tak ada yang besar di atas dunia ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di 1 Syawal 1446 Hijriah, Allah masih hidupkan kita kembali, ayahanda ibundaku sekalian. Allah masih bangunkan kita dari tidur kita. Allah masih berikan nafas kepada diri kita masing-masing. Sementara kita sadar, Pak, ada di antara saudara-saudara kita hari ini, apakah itu orang tua kita yang kita sayangi, ibunda kita, sanak famili kita, anak kita, rupanya dulu dia masih bisa melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri, tapi hari ini cuma kenangan buat diri kita masing-masing, Pak. Apa? Dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hari ini bersyukur, Pak, pasti Allah pertemukan di bulan suci, di hari raya Idul Fitri ini. Maka mari kita selamanya berusaha istiqomahlah dalam taat kepada Allah dan juga bagi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Salawat dan salam juga tak bosan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dengan sering kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu kelak kita semua dapat sekalian mendapatkan pertolongan syafaatnya sehingga hari ini kita duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bersama kita semuanya mudah-mudahan dikumpulkan di mana di taman-taman surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar khutbah dan singkat pada kesempatan kali ini adalah mari dengan melaksanakan Ramadan sebulan yang penuh, mari kita istiqomahkan keimanan dan ketakwaan kita, dan juga jangan sampai kita menjauhi hubungan kita sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah tahu, Pak, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hanya kita sembah dan kita puji. Dan hari ini doa-doa kita masih Allah perkenankan, Pak. Di waktu semalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Pak. Doa-doa kita yang hadir hari masih Allah perkenankan. Sehingga kita jangankan bulan Ramadan, hari ini, hari Senin, bertepatan tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, Allah masih hidupkan dan doa kita masih Allah perkenankan, Bapak Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari yang pertama, melalui mimbar hati yang singkat hari raya Idul Fitri, apa yang kita lakukan setelah kita melaksanakan amalan luar biasa di bulan Ramadan sebulan penuh, Pak? Kita tahu dan sama-sama kita sadar, Pak, ketika bulan Ramadan yang telah berlalu, alhamdulillah iman kita, ketakwaan kita bertingkat, bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama apa yang kita lakukan? Istiqomahkan diri kita selalu taqarrub ila Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah dilatih, Pak, digembleng, dididik selama sebulan penuh. Jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah malah kita kerjakan ketika bulan Ramadan, Pak. Maka ini yang kita ambil pelajaran pertama. Apa tandanya orang sukses, Bapak Ibu, ketika melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh? Bukan ketika nanti, Pak, pulang kita di rumah kita masing-masing serba baru, Pak. Topi baru, baju mukena baru, baju jubah baru, kain sarung baru, kue-kue kita baru, serba baru. Bukan itu, Pak. Orang yang sukses ketika melaksanakan amalan Ramadan adalah bagaimana dia bisa mengamalkan atau melaksanakan atau merealisasikan amalan-amalan ketika yang didapatkan pelajaran selama di bulan Ramadan yang telah berlalu. Maka ini orang sukses, Pak. Maka kami ingatkan kali amanah atau pesan kami pada siang pagi hari ini, Pak. Mari pertama kita istiqomahkan diri kita untuk takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah digembleng, Pak, sebulan penuh. Jangankan tadi yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Salat tarawih insyaallah kita penuh 30 hari. Di malam harinya baca Quran insyaallah kita hatam 2 kali atau sekali selama Ramadan. Berinfaknya alhamdulillah kita tingkatkan, silaturahminya kita jaga. Maka inilah harus kita pertahankan, Pak. Dekatkan hubungan kita kepada Allah. Berarti sampai hari ini Allah begitu sayang buat diri kita masing-masing, Pak. Padahal ada saudara-saudara kita, Pak, apalagi orang-orang tua kita hari ini yang sudah tiada, dia kembali ke tempat makamnya masing-masing, Pak. Ketika di bulan Ramadan senang hatinya, anak-anaknya berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami, terima taubat kami. Tapi ketika 1 Syawal ini, Pak,
orang tua kita yang sudah tiada kembali kepada alam kuburnya masing-masing, dan kita sebagai anaknya masihkah kita mau mendoakan orang tua kita yang sudah mendidik dan membesarkan kita, dan hari ini kita masih bisa Allah berikan kehidupan dan kesempatan, Pak. Maka ini yang pertama, Pak. Renungkanlah diri kita di akhir Ramadan ini, Pak. Di 1 Syawal ini masih Allah berikan kita kehidupan, berarti Allah sayang, Pak. Allah beri kesempatan karena kita sadar bahwasanya kita bisa tak ada yang selamanya hidup dunia ini, Pak. Harta kita butuh di atas dunia, pangkatan kita perlu. Tapi ingat, semuanya itu hanyalah sia-sia. Sisaan Allah berikan kepada kita, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak berguna lagi harta dan anak-anak kita, Pak. Malun, harta, wala banun, dan anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih dan suci. Maka hari ini, Pak, Idul Fitri, kembali kita fitrah suci, Pak. Kenapa? Karena sebulan kita tidak bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nanti mulai Syawal ini nanti, Pak, jangan sampai kita tinggalkan ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan selama Ramadan, terutama sholat yang 5 waktu yang wajib, Pak. Banyak kadang orang hari ini terjadi, Pak, ketika masuk 1 Syawal, jangankan yang sunnah, yang wajib malah dia tinggalkan, Bapak Ibu. Yang wajib, kalau Ramadan semalam sunnahnya dia kerjakan, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dia tingkatkan. Tapi kadang-kadang ada manusia itu, Pak, jangan sampai kita terjadi. Orang yang merugi adalah ketika nanti bulan Syawal, jangankan yang sunnah, yang wajib malah dia lalaikan, maka nanti dia termasuk orang-orang rugi dan celaka, Pak. Arti Syawal itu apa? Meningkat, Bapak Ibu. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi apa kita tingkatkan? Bukan kita tingkatkan untuk jasmani saja, Pak. Kalau hari ini di rumah kita, Masya Allah, Pak, makanan berlebih-lebih, pakaian kita serba baru, tetapi kadang iman kita semakin menurun, maka ini yang sangat kita khawatirkan di Rasulullah. Celaka, rugilah orang ketika masih Allah berikan dia bulan Syawal, tetapi ibadahnya jangankan meningkat, malah makin parah, tidak melaksanakan ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Idul Fitri di Masjid Darussalam Nur Iman yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Takarrub, dekatkan diri kita kepada Allah. Ada suatu ketika kisah yang mana Umar bin Khattab ketika dia pergi ingin safari, Pak. Pertama seorang sahabat melewati suatu kampung atau satu gurun, satu bukit. Maka ketika itu dia bertemu dengan seorang anak pemuda. Ketika itu rupanya pemuda itu, Bapak Ibu, kerjaannya apa? Bukan menjaga atau mengalah sapi. Dan melewati Umar bin Khattab bersama sahabat. Ketika lewati bertemulah dengan pemuda. Wahai pemuda, ya Tuan, luar biasa banyak sapi engkau ini. Ya, ini bukan milik saya, Tuan, tapi milik juragan saya atau bos saya. Berapa ekornya? Luar biasa banyaknya, ratusan, Tuan. Oh, begitu. Apa kata Umar? Umar ini rupanya, Pak, ingin mengetes keimanan dan ketakwaan seorang pemuda. Wahai pemuda, bolehkah saya beli sapi atau kambing kamu ini atau domba kamu ini 2 ekor, dan nanti jangan engkau bilang sama tuan engkau. Takkan tahu tuan engkau, wahai pemuda. Ini banyak, bilang saja nanti dimakan oleh serigala, harimau dan binatang yang buas, maka nanti duitnya bisa engkau simpan dan engkau ambil. Apa jawab pemuda ini? Ayahnya pun sekalian, Aina Allah, di mana? Ini jawaban seorang pemuda, Pak. Di mana Allah? Kalau hari ini kita bisa berbohong kepada manusia, tetapi kepada Allah tak bisa kita berbohong dan berdusta, Pak. Artinya apa? Ini Ramadan yang telah mendidik kita, Pak. Takwa, keimanan kita semakin kuat, ibadah kita semakin meningkat. Maka jangan sampai, Pak, bulan Syawal ini jangan sampai kita berleha-leha dan meninggalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sia-sia puasa yang kita lakukan, amalan di bulan Ramadan, ketika nanti di bulan Syawal ini tak bisa kita relasikan dan tak bisa kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, Pak. Yang kedua apa pesan kami melalui pada kita ini? Yang kedua adalah tazkiyatun nafsi, bersihkan diri kita masing-masing, Pak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan atau mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, maka celakalah orang yang mengotorinya. Yang kedua kita ambil pelajaran, Pak. Ramadan bulan ampunan Allah berikan kepada kita. Dosa-dosa kita sebanyak apapun, ketika Ramadan yang lalu kita bertaubat, kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah, maka dosa kita akan Allah ampuni, Pak. Maka ini salah satu nanti ketika kita akhir Ramadan akan kita keluarkan kewajiban sebagai diri kita masing-masing adalah mengeluarkan zakat fitrah kita, Pak. Artinya apa? Keluarkan, bersihkan diri kita dari dosa, kesalahan. Tentu kita bertaubat, menampun kepada Allah dan membersihkan diri kita. Salah satunya keluarkan zakat fitrah kita. Alhamdulillah kita sudah selesai, Pak. Maka jangan sampai nanti kalau ada saudara kita yang nanti selesai nanti turun upah ini membayar dia zakat, terutama zakat lagi, itu namanya adalah sedekah, Pak. Maka sebagai zakat fitrah kapan kita keluarkan? Mulai dari 1 Ramadan boleh, tapi kebiasaan kita adalah seminggu menjelang Lebaran, Pak. Maka pengurus masjid biasanya 1 hari 2 hari menjelang Lebaran sudah diterima oleh amil masjid kita ini, pengurus masjid kita, dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Pak. Maka tujuan kita Ramadan Syawal ini, Pak, membersihkan diri kita dan berbagi sesama kita manusia ini, Pak. Coba kita hari ini mungkin kita senang bahagia, Pak. Di rumah kita serba baru, pakaian baru tadi, makanan berlebih-lebih, tapi tengok saudara-saudara kita yang apalagi yang anak-anak yatim piatu, Pak. Menangis dia meratap, kemana dia mengadu, Pak? Orang tua tak ada lagi, Pak. Dan kita hari ini, alhamdulillah kita masih hidup, Pak. Anak kita senang ketika diberikan hari raya, bajunya, sepatu dan lainnya. Tapi tengok sebelah saudara dan tetangga kita, Pak. Jangankan untuk pakai baju baru, Bapak Ibu sekalian, untuk makan saja dia susah, Pak. Maka ini salah satu bulan Syawal ini, Pak, untuk mempererat silaturahim kita. Maka jangan sampai nanti ada di saudara-saudara kita, tetangga kita hari ini, Pak, apalagi yang anak-anak yatim, menangis dia, Pak. Kalau ditanyalah ayah dan ibu sekalian, mana dia mau ketika pas menjelang Lebaran dapat duit 5 juta sampai 10 juta, Pak? Ditanya, mana dia mau? Dan ada orang tuanya. Mungkin dia jawab, lebih baik saya ada orang tua saya daripada menerima uang sekian banyak. Begitulah, Pak, luar biasanya yang harus kita jaga sama kita manusia ini. Menyantuni anak yatim, orang-orang fakir miskin. Maka ini salah satu momentum, Pak. Jangan sampai kita nanti kita bahagia, senang keluarga kita, tapi ada rupa di antara tetangga saudara kita yang tidak mendapatkan bantuan atau pertolongan, apalagi anak-anak yatim. Siapa orang tuanya? Kitalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, Pak. Malah bersihkan diri kita. Tak ada yang kita sombongkan harta ini, Pak. Sesaat Allah berikan kepada kita. Nanti kita pulang makan lontong, makan bubur, macam-macam, Pak. Cuma sampai di tenggorokan enaknya, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, dan nanti semuanya akan hilang. Tetapi ketika kita bersihkan diri kita, amal kita tingkatkan kepada Allah, insya Allah inilah bekal kebaikan kita yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Takwa dia melaksanakan iman, ketakwaan melaksanakan ibadah, dan juga dia beriman ketika dia merasakan bagaimana sakitnya, deritanya kepada anak-anak yang merasakan ketika orang tuanya sudah tiada, Pak. Dan apalagi orang tua kita hari ini, Pak, kembali dia kepada Allah sudah berapa tahun, Pak. Maka apa yang kita lakukan kita sebagai anak, Pak? Tak ada lagi doakan orang-orang tua kita.
Apalagi selama Ramadan kita baca Quran, kita hadiahkan pahalanya Pak. Insya Allah inilah yang harus kita jaga. Bagaimana kita bersihkan diri kita dari kotoran dan jangan kita merasa orang yang sombong dan angkuh. Tak ada yang besar dunia ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir Pak, pesan kami melalui mimbar khutbah hari raya Idul Fitri. Pertama, takarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah sebagaimana telah kita dididik di dalam sebulan Ramadan yang penuh. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, bersihkan diri kita dari sifat sombong, angkuh. Maka kasihi, sayangi orang-orang di sekitar kita, apalagi ada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita Pak. Karena Allah katakan, dan beruntung orang membersihkan dirinya, dan celakalah orang yang akan merusak dan mengotori dirinya Pak. Kalaulah kita bersihkan diri kita ini Pak, dengan kita beriman, dengan bertakwa, berzikir kepada Allah, maka Allah janjikan insya Allah nanti Allah kembalikan kita tempat, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjidil Salam iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah takmirul masjid, ramaikanlah masjid kita ini Pak. Ini pelajaran yang kita ambil Ramadan Pak. Sudah dididik kata di Gembleng tadi Pak, 5 waktu kita jaga salat ke masjid kita ini. Beramai-ramai kita malamnya, jangankan siangnya. Apalagi 10 terakhir kadang-kadang kita iktikaf, berdiam diri, berzikir, bertobat kita di rumah Allah ini Pak. Maka jangan sampai nanti habis hari bulan puasa, masuk 1 Syawal ini, maaf tak ada lagi jemaahnya Pak. Maka bagi bapak ibu nanti yang pulang kampung, kami pesankan, kita kadang-kadang siap dapat mau pulang kampung kemana, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara dan manapun, jangan sampai nanti gara-gara perjalanan, gara-gara silaturahim kita, jangan sampai kita meninggalkan rumah Allah. Artinya tak sempat pula kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini hari ini realisasi terjadi Pak. Macam-macam orang sibukkan dengan hari raya Idul Fitrinya, 1 Syawalnya, pergi ke rumah tetangga sanak famili berhari raya. Betul, itu dianjurkan kita meningkatkan hubungan kita kepada manusia dan juga menjaga hubungan kepada Allah, betul. Tapi jangan nanti gara-gara kita berlebaran, jangan sampai gara pulang kampung kita pula tak mau sempat melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ini realisa hari ini Pak. Banyak orang yang terjadi, maka ini kami berbadi dapat kita. Jangan sampai sesibuk apapun kita dunia ini, jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita tinggalkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka marilah kita bersama-sama berdoa bernajat kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini Pak 1446 Hijriah, apapun yang kita laksanakan, apakah itu amalan sunnah, apalagi yang wajib, mudah-mudahan bisa kita semuanya kita jaga dalam taat dan ibadah kepada Allah. Karena kita ini Pak takkan selamanya hidup di atas dunia ini. Maka terakhir bersyukurlah kita kepada Allah Pak. Allah masih panjangkan umur kita, masih Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Karena tak ada yang bisa menyambung umur kita nanti untuk 1 tahun yang akan datang Pak. Tak ada yang bisa. Tapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini masih Allah pertemukan kita di bulan Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan untuk Ramadan tahun-tahun yang akan datang Allah juga berikan kita kesempatan. Tetapi ingat Pak, hidup yang akan datang tak tahu kita yang terjadi. Yang sudah berlalu itu akan jadi kenangan. Dan hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah masih Allah berikan kehidupan kesempatan. Ini adalah nikmat yang terbaik buat diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan Bapak yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimbar kita yang singkat pada kesempatan kali ini, mari kita Pak memperbanyak muhasabah diri, membayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga kita nanti jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita Pak. Begitu dia susah dulu menghidupkan kita, tak sempat karena dia beribadah kepada Allah demi anaknya, demi dia yang dia sayangkan kepada kita Pak. Hari ini dia sudah tiada.
cuma terbayang di pelupuk mata. Bagaimana kita ingin bersalam dan ingin berpelukan, tak ada lagi, rupanya dia sudah kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu, jangan sampai setiap solat 5 waktu doakan orang-orang tua kita, doakan guru-guru kita, agar semua amal ibadahnya Allah terima dan Allah ampuni dosanya, dan juga Allah tempatkan dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak yang kata Allah, pesan kami adalah, ini Rasulullah ingatkan kepada kita, sudah sampaikan tadi adalah man soma Ramadan, siapa yang puasa dengan Ramadan summa asfu bi sita min Syawal, kemudian dia laksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama dia berpuasa selama setahun penuh. Kapan kita lakukan? Mulai dari 3 Syawal besok, Pak. Karena 1 Syawal, 2 Syawal ini kita tak boleh puasa. Biasanya orang kalau dikampar, Pak, 2 hari Syawal sudah mulai, tetapi boleh juga. Yang jelas 1 hari ini tak boleh, Pak. Maka tak sempat besok, seminggu yang jelas, sebulan kita Syawal. Mari, Pak, kita laksanakan puasa sunnah, namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh tidak. Jangan sampai pulang kita lakukan, Pak. Kenapa? Ramadan telah mendidik kita tadi, Pak. Sebulan penuh kita dididik 3 bulan melaksanakan puasa. Ini puasa 6 hari di bulan Syawal, maka jangan sampai pula kita tinggalkan. Karena pahala itu karena kasiyami dahri, sama kita berpuasa setahun penuh. Kenapa? Karena hidup ini tak tahu kita, Pak. Maka perbanyaklah amal ibadah, mudah-mudahan ibadah kita ini Allah terima, dan Allah berikan kita manusia yang betul nanti beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan kita semuanya nanti mari maaf memaafkan, ini ajaran Allah, Pak. Salam bersalaman itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Maka mari kita jaga silaturahim kita, hafidhum minallah wa hafidhum minan nas. Orang yang menjaga hubungan kepada Allah dengan bagaimana dia taat kepada Allah, dan hubungan kepada itu yang kita sadar bisa kita Allah ampunan, dan kita bersama mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah panggil kita nanti, Pak, tak kapan ajal kita datang, jelas kita tak tahu. Mudah-mudahan kita yang mau hadir ini Allah mati. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allaha 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله يصلي على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قل الحاجات أمين يا الله قل الحاجات محمد صلى الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم يا الله يا Tuhan. Pada pagi hari ini kami bermohon munajat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Rahman ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Hari ini dia sudah tiada lagi ya Allah. Dulu kami masih bisa bersama, berpelukan bersalaman ya Allah. Tapi hari ini orang tua kami sudah tiada. Di malam bertakbiran kami memandangkan kebesaran-Mu ya Allah. Tetapi hari ini salah satu yang kami sayang, kami rindu ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada, yang sudah berpaling orang tua ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan terimalah taubat kedua orang tua kami ya Allah. Dan tempat mereka ya Allah di taman-taman surga ya Allah. Khusus untuk orang tua kami pengurus masjid ini ya Allah, yang telah mendirikan masjid ini ya Allah. Mereka sudah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Maka jadikanlah semua amal-amal dilakukan ya Allah. Ya tinggalkan masjid ini untuk kami beribadah ya Allah. Maka jadikan amal-amal dilakukan selagi hidup dulu ya Allah. Dan amal jariah penolong dia ya Allah. Selamatkan dia dari azab kubur ya Allah. Terima taubatnya ya Allah. Dan berikanlah tempat yang mulia di daun dan simu itu di taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang kami, pada pagi hari ini kami mohon kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau masih berikan kami hidup ya Allah. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bisa melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Kami banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Banyak kewajiban yang sering kami lalaikan sampai kami tinggalkan ya Allah. Tetapi di bulan Syawal hari ini ya Allah, Engkau masih berikan kami kehidupan. Dan Engkau berikan kami sebulan Ramadan yang penuh luar biasa amalan-amalan pahala ya Allah. Taubat kami Engkau terima, doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Maka di bulan Syawal ini ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Jangan sampai hati kami keras, tak mau melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Dan Engkau titipkan kami harta benda ya Allah. Jangan jadikanlah harta itu untuk menjauhkan diri kami daripada Engkau ya Allah. Tapi jadikan harta, pangkat, jabatan yang Engkau berikan amanah kepada kami ya Allah. Jadikan semua itu adalah untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Jangankan jadi kami orang yang kufur, jadikan iman kami sadar ya Allah. Ketika Engkau berikan nikmat dan ketika kami mencoba memintakan sanggup kami ya Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Engkau berikan nikmat Tuhan mana lagi yang kami dustakan ya Allah. Kami banyak ya Allah. Engkau berikan harta, pangkat, jabatan karena kami jauh daripada Engkau. Maka menjadi pagi yang berkah mulia di hari raya Idul Fitri ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan juga dosa kami. Dan juga ya Allah,
Berikanlah kebahagiaan kepada anak-anak yatim ya Allah yang ada di setiap kami ini ya Allah. Jangan sampai kami masuk menjadi orang-orang yang menjadi orang yang mendustakan kamu ya Allah. Engkau janjikan Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Jangan sampai kami termasuk orang yang mendustakan kamu, itu orang yang tak mau menyakiti anak-anak yatim ya Allah. Maka ampuni dosa kami, sayangilah kami ya Allah, dan berikan kami manusia ini yang betul-betul sadar atas nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami ucapkan kepada Kamu ya Allah. Kami hari ini bermohon pada Nazar ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan, terimalah taubat kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Maka jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dalam taat kepada-Mu ya Allah. Ketika hari ini ada orang tua kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ketika hari ini ada keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Semua ini Kau lah menyembuhkan segala penyakit ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qad hajat. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna ya Allah muqimis shalah, Rabbi ij'alna ya Allah muqimis shalah, Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna wa idhil qurba wa al fahsha wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.